Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita melanjutkan dua transformasi yang sudah dibuat dalam video sebelumnya. Itu ada video translasi dan refleksi. Kemudian kita akan mencoba membuat ilustrasi mengenai transformasi geometri, khususnya pada submateri rotasi dan juga dilatasi. Oke, yang pertama adalah rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi adalah suatu perputaran. Nah, di sini sudah ada menu rotasi. Rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Nah, artinya mengitari itu berarti nanti berputar titik dengan sudut. Nah, artinya seberapa besar sudut perputarannya. Bisa itu sudut positif, juga bisa menggunakan sudut negatif. Sudut positif itu artinya adalah sudut yang berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan sudut yang negatif itu adalah sudut yang searah dengan jarum jam. Langsung saja kita coba. Misalkan saya di sini memiliki titik 0,0, lalu titik sembarang 4,0 gitu ya. Lalu kita akan mencoba rotasikan titik tersebut dari B, dirotasikan, titik pusatnya itu berada di 0,0. Nah, di sini kita klik titik pusat 0,0-nya, lalu akan muncul menubar sudut seperti ini, tergantung seberapa besar sudut perputarannya. Di situ otomatis muncul 45 derajat, tapi kita akan mencoba perputarannya 90 derajat, dan opsinya ada berlawanan arah jarum jam dan juga searah jarum jam. Kita pilih yang berlawanan arah jarum jam gitu ya. Nah, kita coba akan klik, maka hasil rotasinya itu akan ada di sumbu Y, nanti akan menjadi di 0,4. Kita coba klik. Nah, seperti ini. Artinya apa? Artinya adalah jika titik awal di koordinat 4,0 dirotasikan sejauh 90 derajat atau sebesar 90 derajat, maka akan berputar sebesar 90 derajat seperti ini. Nah, garis ini kan tegak lurus nih. Ini dan ini kan tegak lurus gitu ya. 90 derajat di sini, atau perputarannya sebesar 90 derajat. Oke, yang pertama. Coba kita akan rotasikan titik B terhadap titik pusat 0,0 sebesar 180 derajat. Nah, 180 derajat itu artinya berarti kan setengah putaran. Setengah putaran, titik pusatnya di sini, berarti nanti setengah putarannya itu ada di sini. Nah, maka dia nanti akan menjadi min 4,0. Kita akan coba 180 derajat. Oke. Oh, titik pusatnya salah klik tadi ya. Ini B terhadap titik pusat A. Nah, 180 derajat. Oke. Nah, maka akan menjadi seperti ini titik setelah dirotasikan. Ya, jadi sekarang ini adalah suatu lingkaran. Ya, misalkan ini suatu lingkaran, oke, saya gambarkan aja misalkan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat, oke, sama dengan 16. Tambah Y kuadrat sama dengan X. Kita ulang aja ya. X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 16. Oke, nah ini menjadi suatu lingkaran ya. Ini lingkaran jadi seperti elips ini. Oke, ini suatu lingkaran dengan jari-jarinya adalah 4. Ya, kita coba ya. Nah, oke, jari-jarinya itu 4 tuh. Jari-jarinya 4, kemudian kita mencoba perputaran rotasi titik tersebut terhadap titik pusat 0,0.
Ini. Nah, misalkan titik awalnya adalah B. Lalu kita rotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 360 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, maka akan kembali lagi di titik semula. Titik B-nya di 4,0. Oke, titik B aksennya kembali ada di 4,0 karena besar perputarannya itu 360 derajat. Jadi satu putaran. Seperti itu. Dia akan kembali lagi di sini. Oke. Nah, ini jadi kan semacam kita mempelajari trigonometri itu ada kuadran 1, 0 sampai 90 derajat gitu kan. Ini kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3, 180 sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 itu 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, jadi kalau misalkan perputarannya adalah 270 derajat, kita coba dari titik B terhadap titik pusat 0,0 sebesar 270 derajat. Kita klik. Nah, maka akan menjadi di sini. Karena 3/4 putaran gitu ya. Dari sini dia akan berhenti di sini. Titik pusatnya ada di 0,4. Jadi seperti itu untuk ilustrasi dari rotasi. Lalu berikutnya untuk dilatasi. Apa itu dilatasi? Ya, dilatasi adalah perbesaran atau perkecilan ya, skala. Dilatasi objek dari titik dengan faktor. Nah, yang dimaksud faktor di situ adalah skalanya gitu, berapa besar. Misalkan titik B terhadap titik A. Nah, di situ akan muncul faktor skalanya berapa gitu. Misalkan saya tulis di sini skalanya 3. Nah, maka jarak antara titik B 1,1 terhadap 0,0 itu akan menjadi 3 kali lipat besarnya. Ya, kita akan coba. Yang tadinya A ke B itu jaraknya kan 1,41 ya. Nah, berarti A ke B aksen itu 3 kali lipat dari A ke B tadi. Itu yang dimaksud dilatasi. Contoh lain misalkan dari titik B terhadap titik 0,0 faktornya adalah 2. Nah, maka dia ada di sini. 2 kali lipat dari B. Kalau faktornya dari B ke 0,0 itu faktornya 5, maka dia akan menjadi 5 kali lipat seperti itu. Ya. Coba saya tulis di sini untuk faktor ini 1, 2, 3, 4. Faktor 4-nya saya tulis 4. Nah, jadi menjadi ini faktor 1, 2, 3, 4, 5 dari titik awal di B 1,1 seperti itu. Nah, kita bisa melihat titiknya. Misalkan titik awalnya ada di 1,1. Ini ya, B 1,1. Lalu untuk dilatasi sebesar faktornya 3 atau skalanya 3, dia menjadi ada di 3,3 titiknya. Ini 3,3. Jika dilatasinya sebesar 2, maka titiknya ada di 2,2. Maka kesimpulannya adalah tinggal dikalikan itu titik awal dikalikan dengan besar skalanya atau besar faktornya. Seperti itu. Oke, jadi mudah ya untuk ilustrasi dari dilatasi ini. Nanti untuk berikutnya akan coba saya jelaskan seperti apa rumus-rumus dari transformasi geometri ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.